Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para alim ulama, para asatid, para hujat, para hadirin, para ketua masjid dan ketua musholah, para pengurus masjid dan para pengurus musholah di lingkungan Tebet, Jakarta Selatan yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala dosa-dosa kita. Hadir di tengah-tengah kita Ketua MUI Kecamatan Tebet, Kiai Haji Saifuddin Jen, mata Allahu bituli hayatih. Semoga beliau dipanjangkan umur, diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga banyak dari pengurus BKS 3B, ada Ustadz Abdurrahman selaku wakil ketua, ada Ustadz Syarif Hidayat, Ustadz Isra, Ustadz, banyak lagi para asatid yang lainnya, ya, ada Ustadz Tatang, dan ada Ustadz Ahmad Turmuji, Ustadz Mukhtar Jabar, ada Saifullah Haji Saifullah, wabil khusus dan khusus Ketua Masjid Al-Muttaqin, yaitu Bapak Haji Nur Ali, yang kita doakan beliau diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bersama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bernabi kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat sehat. Dari keempat nikmat inilah kita bisa hadir di tempat ini. Kalau kita tidak berada di dalam satu nikmat saja, kita tidak bisa untuk hadir di masjid ini dengan harapan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru saja tadi kita mendengar dari guru kita Al-Ustadz Amiruddin Daud yang menyampaikan mau'idah hasanahnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tentunya kondisi saat ini, fenomena saat ini kita sama-sama ketahui bersama. Banyak ujian-ujian yang diberikan oleh kita dalam kehidupan. Bukan hanya kita sebagai umat Islam, tetapi umat-umat yang ada di belahan dunia telah mengalami berbagai macam ujian. Karena kita hidup kalau tidak diuji tidak naik kelas. Untuk bisa ujian kita bisa naik kelas, bisa lulus. Di sini ujian kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampu atau tidak kita mendapatkan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kemampuan kita untuk mengatasi ujian? Kita melihat dan kita rasakan sekian tahun dihinggapi dengan kondisi corona. Ada PPKM, keterbatasan untuk komunikasi di antara kita sesama kita. Kita tidak bisa berkomunikasi. Kita ditutup mulut kita, hidung kita ditutup. Bahkan kita juga yang biasa kita melaksanakan umroh, melaksanakan haji, ya, itu tidak dilaksanakan karena adanya bala, adanya wabah. Yang ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian itu tentunya insya Allah cepat atau lambat akan berakhir. Kita berharap bahwa kita
teruji itu bisa lulus dalam ujian. Yang paling mahal di dalam kehidupan ujian-ujian kita itu adalah ujian keimanan kita. Di mana kita melihat sekarang kondisi-kondisi saat ini, khususnya umat Islam ya, yang sedang berada, yang seperti kita ini, kalau kita biasa ke masjid, sekarang kita tidak biasa ke masjid. Yang biasa kita datang di mana majelis taklim, tidak kita datangin majelis taklim. Yang biasa kita juga berziarah kepada kedua orang tua kita, kalau orang tua kita ada di kampung agak kesulitan kita menghubungi, berdatangan kepada di sana. Untuk kita mendapatkan pahala ketika ada orang sakit, kita menengok atau menjenguk orang sakit, tapi tidak bisa kita untuk menjenguk. Ini pahala-pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini agak terbendung untuk kita. Kita tidak bisa melaksanakan semacam itu. Tapi untuk kita sebagai umat Islam, niat saja sudah mendapatkan pahala. Baru niat saja malaikat sudah mencatat pahala buat kita apabila kita melaksanakan kebaikan. Di mana kebaikan-kebaikan inilah yang kita laksanakan secara terus-menerus. Alhamdulillah, saat ini sudah mulai berangsur kondisi kehidupan kita ya, yang tadinya kita agak ketat untuk tidak boleh melaksanakan kegiatan-kegiatan semacam ini, maka sudah mulai dikatakan bahwa kita termasuk di zona hijau. Dilaksanakan PPKM. Jadi kalau kiai-kiai, ustadz-ustadz bicara-bicara agak kurang-kurang agar maklum saudara, yang namanya PPKM itu yaitu para penceramah kagak manggung. PPKM para penceramah kagak manggung. Biasa dia manggung lancar, tapi karena lama enggak manggung jadi agak-agak sedikit kurang lancar. Ya saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tentunya kita harus menjaga tentang masalah keimanan. Bagaimana tentang keluarga kita? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan ahlimu daripada azab api neraka. Karena ini tuntutan, tantangan. Ya, kita melihat bukan hanya kita menyaksikan, tapi kita tidak bisa berbicara dengan kondisi yang ada. Ya, bahwa para ulama-ulama kita saat ini kita cukup merasakan dan kita juga bisa melihat keadaan kondisi hukum yang terjadi. Mudah-mudahan hukum bisa ditegakkan di negara Republik Indonesia ini. Yang salah dikatakan salah, yang benar bisa dikatakan benar di dalam kehidupan itu. Ya, ini adalah permainan dunia. Dunia kita akan tinggalkan. Dunia kita hanya hidup sementara. Tapi kita ada hidup yang paling kekal adalah di akhirat. Kita akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, akan selama-lamanya kita ada di akhirat. Apakah kita akan masuk ke dalam surga atau kita akan masuk ke dalam neraka? Karena pilihan itu tidak abu-abu. Pilihan Allah ada dua. Kalau kita sekarang dikatakan ada dua, ada laki, ada perempuan. Ya. Ada, jangan sampai laki dengan laki dalam masalah perkawinan, laki dengan perempuan dipasang-pasangkan. Ada siang, ada malam. Ya, ada neraka, ada surga. Kita berharap bahwa kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ketika dikatakan fa iza ajaluhum la yastahiruna sa'atan wa la yastakdimun. Apabila ruh kita sudah berada di tenggorokan, tidak bisa kita majukan atau kita mundurkan walaupun sesaat, baru kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, iman kita jaga. Kita jaga banyak fenomena-fenomena yang kita alami di saat sekarang. Nanti tidak menutup kemungkinan berdatangan orang-orang yang bisa membisik-bisiki di antara kita. Sebagai pembisik yang kita bisa, paginya dia muslim, siangnya dia menjadi kafir. Siangnya dia muslim, sorenya menjadi kafir. Sorenya dia muslim, malamnya menjadi kafir. Malamnya dia muslim sama-sama kita, paginya dia menjadi kafir. Ahul muslim alal muslimin. Kita bersaudara sesama ahul muslim. Kalau untuk yang lain kita bermuamalah dan lain sebagainya tidak menjadi masalah.
Tapi kalau untuk akidah kita harus bisa dipertahankan di dalam kehidupan kita sampai kita menyebut nama yang terakhir. Makanya dikatakan man kana akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa menghembuskan nafas terakhir menyebut nama la ilaha illallah, maka jaminan Allah untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang-orang yang menjadi pilihan Allah. Bukan sedikit manusia yang masih ada di perjalanan, yang tidak mampu untuk bisa masuk ke dalam masjid, memenuhi masjid ini. Ya, bukannya dia yang tidak mau untuk datang ke masjid. Mungkin masjid tidak mau dipijak oleh orang-orang tertentu. Karena apa, ini Baitullah, ini adalah rumah Allah yang menjadi kendaraan kita untuk kita berakhir. Ketika kita nanti dipertanyakan oleh dua malaikat Munkar dan Nakir. Ketika kita ditanyakan oleh malaikat Ridwan dan Malik nanti di sana, ini adalah kendaraan buat kita. Oleh sebab itu, saya sangat berharap kepada para jamaah sekarang, jangan tinggalkan di dalam kehidupan kita ini, karena kita tidak tahu kematian. Karena kita merasa bahwa kita akan panjang umur kita untuk selamanya. Apakah mungkin semacam itu? Kita lihat kemarin banyak para kiai-kiai kita yang berada bersama kita. Seperti ketua MUI kita Kiai Haji Holik Mu'alib bersama-sama kita. Ustaz Kiai Haji Abdul Latif Ma'mun bersama-sama kita. Saya punya kakak Habib Idrus bersama-sama kita. Banyak kiai-kiai di sini yang kita sama-sama kita. Sekarang mereka kemana? Dipanggil kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga akan menyusul untuk ke situ. Dengan susulan kita menjaga akidah keimanan kita. Jangan sampai goyang. Jangan sampai dikarenakan kita dapat sesuatu yang dapat mengikis keimanan kita, yang sehingga kita sampai tergelincir kaki kita ke jalan yang berubah daripada paham yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Telah aku sempurnakan, katanya ya, agamamu, dan telah aku beri nikmat kepadamu. Islam adalah agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita, yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Jadi kita beruntung masih beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita keluar daripada agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menceritakan satu kisah di mana kisah ini bisa terjadi, ya, tidak mungkin, dan juga bisa terjadi buat kita semua yang ada di sini. Tapi mudah-mudahan Allah hindari, Allah jauhkan buat kita. Ada satu kisah yang bernama Barsisa. Seorang Barsisa, mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 220 tahun. Beribadah kepada Allah selama 220 tahun. Tidak ada satu kedipan mata pun mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kedipan mata pun dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ibadahnya yang sangat luar biasa. Dia punya murid hampir 40.000 orang yang bisa jalan di atas awan. Ya, di atas awan dia berjalan. Seorang wali ini berjalan di atas awan. Karena apa? Karena mereka banyak mengajar, banyak beribadah kepada Allah, sampai-sampai para malaikat-malaikat Allah kagum. Dia kagum melihat seorang Barsisa. Ketika dia punya pahala diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari melebihi banyak dari penduduk bumi yang ada di sekitar itu. Begitu besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu khusyuknya keibadahannya mereka itu selama 220 tahun. Apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian? Ketika dia berakhir dalam keadaan kafir. Nauzubillah min dzalik. Ini satu sejarah. Terjadi juga untuk kita, terjadi juga untuk keluarga kita. Tapi kita berharap di daerah kita ini tidak ada yang hal-hal semacam itu. Kenapa? Pada waktu setelah dia berakhir, sebelumnya itu Allah ciptakan yang namanya setan untuk membujuk seorang Barsisa. Barsisa ini seorang ahli ibadah. Ketika dia seorang ahli ibadah, maka setan datang untuk membujuk, menyerupai manusia. Di kitab Hayatul Qulub, di mana dikatakan bahwa aku ingin menjadi murid kepada Barsisa. Dia ingin menjadi murid. Ketika menjadi murid, Barsisa melihat bahwa ini setan yang berwujud seperti manusia,
Ya, menciptakan manusia kita juga tidak tahu. Ya, kalau juga kita tidak tahu mana setan-setan yang berbentuk manusia, banyak saudara-saudara sekalian, di dalamnya itu dimasukin setan dengan berbentuk manusia. Nah, setelah itu dia datang, dia mengatakan, aku ingin beribadah, aku ingin menjadi murid. Barsiso menerima. Ketika menerima, selama 3 hari Barsiso melihat ini keadaan itu berbeda sekali dengan kondisi yang ada. Masa Barsiso berkata, hai Fulan, aku melihat engkau dalam peribadatan luar biasa. Aku orang ahli ibadat, aku biasa beribadat selama 220 tahun. Tapi aku melihat engkau punya kelebihan dibandingkan aku. Dikala aku ibadat, engkau ibadat. Dikala aku tidur, engkau tidak tidur. Dikala aku makan, engkau tidak makan. Dikala aku minum, engkau tidak minum. Apa kelebihan dan keunggulan engkau bahwa engkau bisa tidak makan dan tidak minum? Tidak makan dan tidak minum dan tidak tidur. Apa keunggulannya? Dia bilang, aku banyak kesalahan-kesalahan kepada Allah. Aku membuat satu kesalahan kepada Allah yang sangat fatal, sehingga aku tidak mampu untuk dapat berbuat selalu yang dirasuki dalam pemikiranku yang ada di kepalaku. Sehingga aku tidak bisa makan, aku tidak bisa minum, dan aku tidak bisa tidur. Ya, karena apa? Karena ada dosa yang aku berikan, yang aku laksanakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersisa bertanya, apa kira-kira yang bisa aku melaksanakan semacam itu? Mulai terpengaruh dengan bujuk rayuan setan berbentuk manusia. Ya, jadi kita jangan kaget nanti kalau ada manusia yang datang bisik-bisik kita untuk ajak-ajak untuk yang itu. Ya, barangkali kita harus pikir-pikir juga, ini sesuatu sejarah yang tentunya bisa terjadi buat kita orang juga, semua bisa terjadi. Ini berbentuk manusia. Akhirnya dia katakan, apa dan bagaimana kalau aku, karena aku itu berbuat yang dosa yang sangat besar, sehingga aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan tidak bisa minum. Jadi apa yang aku harus bisa laksanakan supaya aku tidak bisa tidur, supaya aku tidak bisa makan, dan supaya tidak aku bisa minum? Dia bilang, apabila engkau berbuat dosa, baru engkau ngalami nikmat daripada ibadah. Nikmatnya ibadah itu dikarenakan adanya pernah berbuat dosa. Kalau engkau belum pernah berbuat dosa, tidak merasakan nikmatnya ibadah. Ini rayuan setan ini, saudara-saudara sekalian. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu dikatakan, apa yang harus aku perbuat? Dikatakan berzinah. Berzinah dimusuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Barsisa? Aku tidak bisa untuk melaksanakan itu. Jadi apalagi kau bunuh orang muslim, bunuh orang muslim sesama agama. Aku tidak mampu membunuh orang muslim. Aku tidak mampu untuk membunuh orang muslim. Jadi apa kira-kira? Yang dikit dah, yang kecil, minum khamar. Minum khamar. Khamar itu yang bisa memabokkan, ya. Akhirnya sudah, setan berarti berhasil untuk membujuk seorang Barsisoh yang 220 tahun ibadahnya. Kita jangan heran kalau orang pakai sarungan sekian lama, dari mulai masih kecil sampai sekarang dia berubah ini dan sebagainya. Karena sesuatu kita jangan heran, karena ini sudah ada sejarah yang mengatakan sedemikian itu. Akhirnya berjalanlah di satu tempat, di mana ada satu tempat di sana yang kecil, ada orang lagi sedang jual minuman. Yang jual minuman itu seorang perempuan cantik sekali. Memang rupanya dibumbuhi juga. Setan kan pintar kalau buat gituan. Yang penting bisa ikut dia ke dalam neraka sama-sama dia. Sudah, setelah dia semacam itu, ya, dia melihat, maka dia minum, pesan minuman, dia minum. Ketika dia minum, dia mabok. Apa yang terjadi ketika dia mabok? Otak sadar dia tidak berfungsi. Yang berfungsi adalah otak tidak sadar. Makanya diharamkan oleh agama untuk dijauhi minuman, ya. Jadi yang berfungsi otak tidak sadar. Ketika dia melihat semacam itu, dia lihat satu perempuan, di mana perempuan itu bagus, maka dia jinahkan itu. Perempuan itu dia jinahkan yang pedagang minuman tadi. Ketika dia jinahkan pedagang minuman tadi, maka ketika dia dalam keadaan kayak begitu, datang suaminya yang pedagang minuman.
melihat mau pukul si Barsiso. Barsiso melihat mau dipukul, dia ada pisau di depan situ, dia ambil tuh pisau, dia bunuh. Itu siapa? Si orang yang suami dari pedagang minuman tadi. Jadi ada 3 rakaat saudara di situ, tiga permasalahan yang muncul, yang tadi ditawarkan oleh setan, tiga-tiganya masuk di dalam itu, kelengkapan yang ada. Apa yang terjadi di dalam masalah itu? Apa setan itu cukup? Setelah kejadian itu tidak. Dia berubah lagi menjadi manusia, dia datang kemana? Di hakim. Ya, kalau di sana ada mahkamah. Dia datang bahwa seorang Barsiso telah berbuat berzina, mabok, dan membunuh orang. Maka dipanggil di mana pengadilan, dihukum. Dari sana hukumnya rajam, ya, dirajam. Maka dikatakan yang berzina hukum rajamnya sekian kali rajam. Mabok juga akan ada rajam, begitu juga pembunuhan. Digantunglah Barsiso di atas tiang gantungan oleh hakim karena dia membunuh orang. Ketika dia digantung, berkata Barsiso kepada setan tadi, aku tidak sangka punya teman sejahat ini. Aku tidak mau lagi berteman dengan engkau adalah jahat. Jadi jangan sampai ada orang yang dekat-deketin kita seakan manis tapi orang jahat. Kita juga takut dalam kondisi semacam itu. Ini kita ambil satu intisari di dalam kehidupan buat kita yang bisa terjadi. Karena pengalaman-pengalaman yang lalu bisa terjadi untuk pengalaman di dalam kehidupan itu. Akhirnya apa dia tidak puas? Dia bilang, aku masih bisa tolong engkau untuk turun dari tiang gantungan. Apa yang kau bisa tolong? Engkau harus di atas tiang gantungan, engkau sujud kepadaku. Dia bilang, mana mungkin aku di tiang gantungan, mana mungkin aku bisa sujud kepada engkau, sementara aku ada di tiang gantungan. Sujud dengan hati dan iman. Sujud dengan hati dan iman. Ketika dia mengatakan sujud dengan hati dan iman, selesailah mereka menjadi orang muslim, mereka menjadi orang-orang kufar, menjadi orang-orang yang terlaknat oleh Allah Subhanahu, yang diburka oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengikuti setan yang ada di situ. Itu kisah daripada seorang Barsiso. Ya, tentunya di saat-saat sekarang kita juga melihat apakah sudah ada Barsiso yang ada di tempat kita, ya kita tidak tahu. Ya, tentunya kita cuma hanya menjaga, karena di sini banyak yang bisa membuat kita hari ini kita ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita bertahan keimanan kita sampai akhir, menghembuskan napas terakhir kita yang terakhir, di mana di dalam tenggorokan kita menyebut la ilaha illallah. Banyakkan zikir, banyakkan sholawat, banyakkan menyebut la ilaha illallah, karena untuk kehidupan kita yang mana kita akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan itu tidak puas saudara untuk kita, sampai kita di akhir hayat pun mau menghembuskan napas terakhir masih digoda oleh setan. Mau menghembus napas terakhir, kadang-kadang si pengiring menyebutin buat kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak mampu kita menyebut la ilaha illallah. Maka setan itu masih tetap menggoda supaya dia menjadi temannya nanti di mana, di neraka. Tentunya semacam itu. Ya, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat oleh Nabi kita Nabi Muhammad, dan Allah ridho apa yang kita berbuat. Kita melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini bakal kita untuk kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul la as'alukum alaihi ajran ilal mawadata fil qurbah. Katakan oleh kamu, hai Muhammad, tidak aku mencintai engkau, cintailah anak-anak cucu dan keluarganya. Kalau kita sudah murka, sudah benci kepada anak cucu-cucu Nabi Muhammad, bagaimana kita bisa akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan, kalau kita ada anak-anak keluarga daripada Rasulullah, karena mereka juga bukan dilahirkan meminta untuk menjadi cucunya, tapi ini adalah semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita akan hidup bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan pengampunan dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan terlindung daripada godaan setan sampai kita menghembuskan nafas terakhir bisa menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, terutama untuk diri saya dan juga untuk jamaah sekalian. Apabila ada kesalahan, kehilapan baik dalam bahasa nama dan tutur kata, kami mohon dibuka
bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena kami adalah manusia biasa. Al-insan mahalal hatta wa nisyan. Manusia tidak sempurna, kesempurnaan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.